Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Akang ingin menunjukkan bagaimana caranya mengerjakan latihan basic 2 seperti yang ada di ini. Di sini kita belajar tentang menentukan margin dari kertas yang akan kita gunakan menggunakan paper A4, orientasinya portrait, dan ini ketentuan marginnya. Fokus latihan kali ini kita akan belajar tentang page setup, word art, shapes, dan tabulasi. Ini yang akan kita buat kurang lebih. Oke, untuk memulainya kita langsung aja buka menu, ketikkan word. Nah, ini adik-adik biar tidak susah lagi, wordnya kita bikin pin to start aja ya. Jadi nanti kalau misalnya kita buka menu, nah ini udah ada, tinggal kita klik aja bagian di sini. Oke, tapi sebelum ke materi yang baru ya, Akang mau sedikit menjelaskan tentang materi sebelumnya agar menambah pemahaman kita tentang bedanya left align dan justify. Nah, bedanya apa sih? Ini ada coba lihat ya. Teh dingin. Kalau dingin ini Akang hapus, nah begitu dia kata ini jumlahnya masih cukup dalam satu paragraf di atas, dia akan pindah ke baris yang ada di atasnya sebelumnya ya. Nah, tapi begitu dia bertambah karakternya dan udah nggak cukup di sebelah sini, di sebelah atas ini, maka dia akan turun ke bawah. Ya, ini ada kurang spasi. Nah, tapi kalau misalnya kita ubah dia menjadi justify, nah meskipun kalau tadi kan ketika kosong dia tetap di posisi sebelumnya ya, dengan jarak spasi per katanya itu sama dengan yang di atasnya sesuai defaultnya ya. Nah, tapi ketika si dingin ini udah nggak cukup, dia akan turun ke bawah dan baris ini itu akan memenuhi kiri dan kanannya, sehingga yang terjadi adalah spasi yang ada di sini itu akan bertambah. Ini akan bertambah, menyesuaikan sehingga mereka akan rata kiri dan kanannya. Beda ketika kita menggunakan align left. Nah, gini ya. Ini setelah ya. Kurang lebih itu ya adik-adik ya. Nah, kemudian ini nih. Ada warna merah-merah kayak gini. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, karena dia menggunakan referensinya bahasa Inggris, entah ini grammar atau katanya ada yang salah, maka ini akan ada garis bawah. Nah, untuk adik-adik yang melihatnya kurang nyaman gitu, ini bisa dihilangkan. Caranya bagaimana? Kita bisa pergi ke file, kemudian more, option, di bagian proofing, silakan adik-adik uncheck list yang check spelling as you type. Gitu di uncheck list, kita oke. Nah, itu udah hilang ya. Nah, kita akan buka file baru, file, new, blank document. Nah, seperti biasa ya, kita save dulu, file save di TP1 yang udah kita buat kemarin ya. Bisa browse, kemudian ke data D, masuk ke folder yang kemarin ada dibuat. Nah, sekarang kita kerjakan yang latihan basic 2, terus nama. Kita save. Nah, ini margin top 2,5. Itu ada di bagian layout. Terus margin. Nah, kita pilih yang custom margin. Di sini kita sesuaikan 2,5. Kalau 5 pas kan berarti 50 ya, sama aja ya. Nah, ini. Kemudian bottomnya 3 cm, 3 atau 3,00 boleh. Kemudian leftnya kirinya 3,5, rightnya 2,5. Jadi dikosongkan aja boleh. Kemudian orientasinya kita pilih yang portrait. Oke, papernya
kita pilih A4. Oke. Nah sekarang kita akan isi tulisannya seperti ini. Kita tulis dulu ya, baru nanti kita akan ubah-ubah sesuai dengan gambar yang ada di sini. Oke, kita lihat di sini ya. Yang atas itu warnanya hijau. Hijau apa nih? Hijau lumut. Nah, ini kan ada stylenya ya dia. Ada bayangan, terus juga dia bergelombang. Itu bagaimana caranya? Kita bisa pilih di bagian sini. Misalkan kita pengen dia ada bayangan di bawahnya, atau ini bisa kita ubah menggunakan styles. Nah kalau kayak gini ini edit biasa ya, jadi dia nggak ada format layout tadi. Tapi begitu adik-adik ubah, insert, ubah ke bagian ini, pilih salah satu saja. Nah ini dia jadi shape formatnya tampil. Begitu adik-adik klik di sini, shape formatnya tampil. Nah ini bisa adik-adik ubah, misalkan seperti di contoh itu ya, kita pakai transform yang ini, nah, jadi bergelombang ya. Atau misalkan adik-adik ubah juga ukurannya jadi 24 misalkan, terus kasih bayangan seperti ini, kemudian kita kasih apa lagi kira-kira, bayangan ini. Oke, hasilnya seperti ini kurang lebih. Ini kita pindahkan ke bawah. Nah kurang pantas ya, coba kita ubah-ubah dulu. Kita bikin dia transformnya, oh ini banyak nih ya, kayak gini kali ya kurang lebihnya. Kemudian untuk paragraf berikutnya dari sini, ini bold ya, kita pakai bold. Terus kayaknya nih pakai komik. Nah kemudian bagian ini dia pakai tab. Nah tabnya itu sesuai dengan garis ini. Kalau misalnya ada yang mau atur lebih dalam lagi, nah, bisa diubah. Nah kemudian di paragraf kedua
Ini warnanya merah, terus dia miring ya. Miring itu adalah underline yang ini. Ada italic yang ini. Nah, pada paragraf kedua ini dia juga menggunakan drop. Ini ya, huruf M-nya besar ya. Gimana caranya? Ini adik-adik arahkan kursornya di paragraf kedua, kemudian pergi ke tab insert. Di bagian kanan di bawah yang clip art tadi ya, word art ini, di bawah word art, itu pilih yang dropped. Nah, seperti ini. Ya, kurang lebih. Ini juga fontnya sebenarnya berbeda ya. Fontnya mungkin kita bisa pakai Calibri. Udah. Kita pakai Times New Roman. Nah, ini kita pakai Times New Roman. Ininya ya. Kemudian yang ini kita pakai Arial. Terus untuk spasi antar barisnya kita pilih line spacing, itu ada di home ya, line spacing kita tambahkan kurang lebih 2. Untuk paragraf ketiga ini di kalimat pertama kita ubah menjadi underline, kemudian satu paragraf ini dia bold ya. Paragraf pertamanya itu ada indentansi. Nah, ini sepertinya semuanya rata kanan kiri ya. Kita blok saja semuanya, kita bikin dia rata kanan kiri. Kemudian untuk paragraf kedua, yang tulisannya kedua ini ya, paragraf keempat. Namun poin kedua ini, nah ini kita bikin garis bawah juga. Yang ini underline. Terus warnanya ini keabu-abuan. Seperti ini. Kelihatan tidak? Kelihatan ya? Mungkin agak sedikit lebih gelap lagi. Yang ini aja. Kemudian untuk line spacingnya itu sekitar 1,5. Kemudian ini setiap paragraf itu kayaknya lebih pendek ya. Kita blok aja. Jarak yang right indentnya kita geser. Nah, sekarang yang poin ketiga. Ini juga sama, indentansinya gak masuk. Kita bikin dia center. Ya, mungkin tinggal yang ini nih agak kecoklatan ya. Kita mungkin ubah warnanya agak abu-abu. Kemudian kayaknya ini juga masih agak lebar ya, lebih segini. Kalau dia perhatikan ini untuk yang kalimat awalnya pertama ini, dia agak ada indentansi ya di kalimat keduanya. Nah, itu bisa dia manfaatkan, dia ubah ininya ke left tab, terus arahkan ke bagian sini misalkan di 1,5. Kemudian dari yang kalimat sebelumnya atas adik-adik pilih tab, nah ini akan masuk. Tapi penggunaan seperti ini nih jarang digunakan ya untuk pembuatan paragraf. Ya, silahkan adik-adik berkreasi sebagus mungkin ya, semenarik mungkin. Mungkin dari Akang cukup sekian saja. Terima kasih banyak. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar. Akang akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.